Film dimulai di mana anak-anak sedang mengikuti eksperimen yang bertujuan untuk memaksimalkan otaknya sampai 100%. Eksperimen ini bertujuan untuk membuat manusia menjadi lebih sempurna, yang membuat manusia tersebut memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dr. Baek, pemimpin dari eksperimen ini. Pada suatu hari terjadi insiden di mana dua orang anak melakukan pembantaian, sehingga pasukan pelacak mencari dua anak ini. Satu dari dua anak ini ditemukan, sementara satunya lagi berhasil kabur. Di sini Dr. Baek menyuruh Mr. Choi untuk terus mencari, namun menghentikan pengejarannya. Baek mengatakan kalau anak itu tidak akan bertahan lama karena anak itu baru berusia 8 tahun dan butuh serum jika tidak. Baek memprediksi dia akan mati dalam waktu 24 jam. Kembali ke gadis kecil tadi, gadis kecil ini ditemukan oleh peternak bernama Gu dan meminta bantuan dokter untuk memeriksanya. Dokter ini mengatakan bahwa gadis itu hanya mengalami luka ringan, tapi anak gadis ini mengalami amnesia. Karena sepasang suami istri tidak mempunyai anak, mereka pun memutuskan untuk mengadopsi anak tersebut dan diberi nama Go Jayon. 10 tahun kemudian Go Jayon tumbuh di masa krisis di mana harga ternak sedang turun. Go Jayon yang sedang ingin pakan ternak harus menghutang kepada teman ayahnya. Sesampainya di rumah, terlihat kehidupan Go Jayon yang bahagia bersama bapak dan ibu angkatnya yang memperlakukannya seperti anak sendiri. Go Jayon juga memperlakukan mereka dengan sangat baik dan penuh perhatian. Pada saat mereka makan bersama, bapak Go Jayon ingin menjual beberapa hewan ternak mereka karena harga industri peternakan terus turun. Pada malam harinya, Jayon merasakan sakit kepala yang sangat sakit. Namun ini bukanlah tang pertama kalinya ia merasakannya. Namun sejak ia kecil, tapi dia tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Keesokan harinya kita diperkenalkan oleh sahabat satu sekolah Jayon, yaitu Myung Hee. Di sini Myung Hee memberitahu event audisi berhadiah senilai $500.000 kepada Jayon. Myung Hee memberitahu jika uang ini bisa mengatasi masalah peternakan dan biaya rumah sakit ibu Jayon. Setelah Jayon mengikuti wawancara, dia keterima mengikuti audisi ini dan akan segera berangkat ke Seoul. Pada malam harinya, mereka sekeluarga beserta sahabat Jayon menyaksikan wawancara Jayon yang disiarkan di TV. Namun ibu Jayon khawatir jika Jayon terkenal, Jayon akan meninggalkan mereka. Namun Jayon di sini berhasil meyakinkan mereka dan berkata tidak akan meninggalkan mereka. Namun tiba-tiba pada malam harinya kepala Jayon kembali sakit sesakit-sakitnya. Di sisi lain, Mr. Choi terlihat sudah mengetahui tempat keberadaan anak yang hilang 10 tahun yang lalu, yaitu Jayon. Keesokan harinya saat Joyun berangkat ke Seoul, dia bertemu dengan seseorang yang ternyata dia adalah seorang anak hasil eksperimen yang ditemukan 10 tahun lalu bernama Nobelman. Nobelman mengetahui jika Joyun adalah subjek hasil eksperimen 10 tahun lalu, namun Joyun tidak mengetahui pria ini karena Joyun mengalami amnesia. Alhasil, Nobelman meninggalkan mereka berdua untuk sementara waktu. Pada momen ini kita bisa tahu kekuatan Nobelman. Pada saat ia jalan, dia bertemu dengan seorang pria berpenampilan preman yang mencoba melawannya. Namun pria ini tidak berkutik melawan Nobelman. Pria ini mati dengan mudah di tangan Nobelman. Setelah melewati perjalanan ke Seoul, Jayon pun disuruh untuk tampil karena audisi akan segera dimulai. Di sisi lain, pada saat Joyun tampil di audisi, ternyata Dr. Baek dan Mr. Choi mengetahui bahwa Joyun adalah subjek yang telah lari 10 tahun lalu. Mereka telah lama mencari keberadaan Joyun. Di tempat audisi, Jayon berhasil menang dan maju ke seperempat final. Produser Kim juga memberi Joyun ucapan selamat atas kesuksesan audisi ini. Namun tiba-tiba kepala Joyun kembali terasa sakit yang teramat sakit hingga ia ke WC karena kepala Joyun terasa sakit. Menurut penjelasan dokter, Joyun harus melakukan transplantasi sumsum tulang orang tua kandung. Jika tidak, Joyun akan mati. Transplantasi ini harus dilakukan paling lambat 3 bulan. Karena khawatir Myung Hee segera memeriksa keadaan Joyun, namun Joyun mengatakan dia baik-baik saja. Saat sedang menunggu taksi, mereka bertemu dengan sekelompok pria berpakaian formal menanyakan tentang audisi tadi. Namun karena pria ini mencurigakan, mereka berdua kabur menggunakan taksi. Saat Joyun sudah berada di kampungnya, Joyun bertemu kembali dengan Nobelman. Nobelman mengatakan jika ia ingin pergi ke rumah Joyun dan berkata seolah-olah ingin membunuh orang tua Joyun. Dengan cepat Joyun lari pulang ke rumahnya
dan menyuruh Myung-hee untuk menelpon ayahnya yang seorang polisi. Di sisi lain, Nobelman dan temannya ini yang sama-sama seorang manusia super sudah sampai di rumah orang tua Jo-yun. Namun untung saja Pak Polisi, yaitu Bapak Myung-hee, juga ada di sana dan berhasil mencegah Nobelman. Jo-yun yang baru tiba, langsung berlari ke arah rumahnya untuk memastikan keadaan orang tuanya. Namun tiba-tiba, Pak Polisi datang tepat waktu dan menjaga kedua orang tua Jo-yun. Polisi ini mengatakan ke Jo-yun jika butuh sesuatu langsung saja telepon saya. Di sini terlihat seorang profesor yang menolak ajakan kerja sama Dr. Baek. Oleh karena itu, Dr. Baek mengirim Nobelman dan kawan-kawan untuk menghabisi profesor tersebut. Di sini kita akan lihat kekuatan dari seorang Nobelman, di mana ia mampu melakukan telekinesis untuk menghabisi sopir profesor tersebut. Di sini Dr. Baek dan Mr. Choi mengalami perdebatan, di mana Mr. Choi ingin membunuh Jo-yun, karena menurut Mr. Choi, Jo-yun adalah monster yang berbahaya, sedangkan Dr. Baek ingin menangkap hidup-hidup Jo-yun, karena Jo-yun adalah asetnya yang berharga. Di sini terungkap ketika Mr. Choi ngobrol dengan mantan profesor yang pernah bekerja di proyek eksperimen 10 tahun lalu. Ternyata Mr. Choi memiliki penyakit di tangannya yang hanya bisa disembuhkan menggunakan sampel dari otak Jo-yun. Mereka berdua memutuskan untuk memburu Jo-yun untuk diambil kepalanya. Kembali ke Jo-yun. Ketika Jo-yun selesai makan bersama keluarga dan sahabatnya. Pada malam harinya, Jo-yun tidak bisa tidur karena kepalanya terasa sakit kembali. Myung-hee di sini juga terbangun karena ingin pipis. Namun karena firasat Jo-yun tidak enak, Jo-yun terbangun dan ingin memeriksa keadaan ibunya. Namun tiba-tiba, ternyata Dr. Baek telah mengirim agen khusus untuk menangkap hidup-hidup Jo-yun, dan sahabatnya Myung-hee juga ikut terlibat. Di sini, para agen ini mengancam akan menggorok Myung-hee jika Jo-yun tidak mengaku bahwa dialah yang ia cari. Karena agen ini terus mengancam dan mendesak mereka. Tiba-tiba, cuma beberapa detik, para agen ini tewas di tangan Jo-yun. Myung-hee yang melihat kejadian ini terkejut dengan apa yang dilihatnya. Nobelman juga langsung tiba-tiba muncul dan mengatakan jika Jaeon punya tingkatan sendiri. Nobelman memberitahu kepada sahabat Jaeon yaitu Myung-hee jika Jaeon bukanlah manusia biasa, buktinya bagaimana bisa seorang yang sibuk mengurus hewan ternak selalu mendapatkan peringkat teratas di sekolahnya. Nobelman pun mengajak Jaeon untuk pergi menemui Dr. Baek, jika tidak, orang tua Jaeon akan dibunuh. Dengan terpaksa Jaeon pergi menemui Dr. Baek dan berpesan ke Myung-hee untuk menjaga kedua orang tuanya. Sementara itu, Mr. Choi dengan pasukannya juga akan pergi menuju markas Dr. Baek. Jo-yun yang sudah tiba di markas Dr. Baek langsung diikat di kursi khusus dan langsung disambut dengan baik oleh Dr. Baek. Karena Jo-yun sedang amnesia, Dr. Baek memerintahkan pasukannya untuk menyuntikkan serum khusus untuk mengembalikan ingatannya. Setelah disuntik, Jo-yun mulai mengingat masa lalunya dengan samar-samar. Setelah itu, Jo-yun disuntik kembali untuk yang kedua kalinya, dan tiba-tiba, ternyata selama ini Jo-yun hanya berpura-pura amnesia, dan ia ternyata yang menemukan Dr. Baek dan mengincar serum khusus tersebut. Nobelman yang mengetahui hal itu langsung menuju ke Jo-yun. Jo-yun yang sudah mendapatkan serum langsung membuat koslet listrik dan melepaskan dirinya dengan mudah di kursi khusus tersebut. Jo-yun memang sudah lama merencanakan semua ini dan sengaja membuat dirinya ditemukan oleh Dr. Baek. Tujuan Jo-yun sekarang adalah untuk mengambil semua suntikan serum dari Dr. Baek. Mr. Choi dan pasukannya yang baru tiba dari markas langsung menembaki para manusia super ini yang hanya bisa dibunuh jika ditembak di bagian kepalanya. Namun Nobelman tidak mau buang-buang waktu dan langsung pergi menuju ke tempat Jaeon. Wanita super ini juga menunjukkan keahliannya dengan cara membabi buta pasukan Mr. Choi. Di tempat lain, Nobelman kini sudah menemukan Jo-yun dan tiba-tiba, dengan sifat tengilnya, Nobelman sangat yakin jika ia bisa mengalahkan Jo-yun. Tanpa sadar, Jo-yun telah berada di puncak kekuatannya. Di sini, Nobelman sangat kewalahan untuk melawan Jo-yun. Duel antar manusia super tidak bisa terhindarkan.
Setelah pertarungan yang cukup menegangkan, Jo-yoon berhasil mengalahkan Nobleman. Namun tiba-tiba Mr. Choi datang. Dokter baik yang keburu senang ternyata menemui ajalnya di tangan Mr. Choi. Namun Mr. Choi juga mati di tangan Jo-yoon. Di sini Nobleman memberitahu Jo-yoon jika serum ini disimpan di brankas ruang kontrol dan dibuat di gedung penelitian. Namun Nobleman tidak memberitahu lokasinya. Namun tidak lama mereka berbicara. Wanita super ini ternyata masih hidup, namun apalah daya wanita super ini tidak mampu mengalahkan Jo-yoon dan harus mati di tangan Jo-yoon. Di sini Nobleman juga kembali melawan menggunakan telekinesisnya, tapi ternyata Jo-yoon juga bisa bahkan lebih hebat menggunakan telekinesisnya. Akhirnya Nobleman mati di tangan Jo-yoon. Jo-yoon pun bergegas untuk mengambil semua suntikan serum yang ada di markas Dokter Baek dan pergi ke rumahnya, tapi rumahnya sudah dipenuhi oleh mobil polisi. Jadi Jo-yoon pergi menemui orang tuanya di rumah sakit dan memberikan suntikan serum kepada ibunya, di mana ternyata suntikan ini juga mampu menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Di sini ayah Jo-yoon mengungkapkan jika ia tidak ingin mengadopsi Jaeon, tapi ibu Jaeon mau dan sangat menyayangi Jaeon. Jaeon pun pamit meninggalkan orang tuanya dan berjanji akan kembali. Tak lupa pula ia pamit kepada sahabatnya Myung-hee. 3 bulan kemudian setelah Jaeon meninggalkan kehidupan lamanya, di sini diperlihatkan saudara kembar Dokter Baek. Jaeon di sini meminta jika ia tidak mau ketergantungan terhadap serum ciptaan Dokter Baek dan menginginkan yang lebih permanen. Namun di akhir film diperlihatkan seorang wanita yang kelihatannya bukan manusia biasa, dan film pun berakhir di sini.